Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Silawati dengan NPM 2222011063 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan tersebut. Yang pertama ada kelenjar parotis yang berfungsi sebagai penghasil ludah yang berbentuk cair dan enzim petialin atau amilase. Yang kedua, ada kelenjar sublingual yang berfungsi sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, ada kelenjar submandibular. Fungsi utama dari kelenjar ini adalah menghasilkan air liur paling banyak, sekitar 70%. Air liur yang dihasilkan pada kelenjar mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat ada faring, berfungsi sebagai arus alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. Yang kelima ada trakea. Fungsi trakea salah satunya yaitu untuk membawa udara menuju ke paru-paru. Yang keenam ada kerongkongan, berfungsi sebagai pita penyalur makanan. Yang ketujuh ada lambung, memiliki 3 fungsi utama yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan menggosokkan isinya ke dalam usus kecil. Yang kedelapan ada diafragma, berfungsi untuk membantu saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar dengan meningkatkan tekanan pada rongga perut. Fungsi diafragma lainnya yaitu mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. Yang kesembilan ada limpa, adalah salah satu organ di dalam rongga perut sebelah kiri atas yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Yang ke-10 ada hati, yang berfungsi untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh pembuluh vena dalam hati dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Yang ke-11 ada kandung empedu, yang berfungsi untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Yang ke-12 ada usus 12 jari, berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus atau katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan ke proses pencernaan. Yang ke-13 ada saluran empedu, berfungsi membantu pencernaan dengan mengemulsi lemak. Yang ke-14 ada pankreas, fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Yang ke-15 ada usus besar mendatar, berfungsi untuk mengabsorpsi air dan sebagai tempat pembentukan feses padat. Yang ke-16 ada usus halus,
Fungsi utamanya yaitu untuk menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian akan dialirkan ke dalam darah. Yang ke-17 ada usus besar naik. Berfungsi sebagai tempat menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Yang ke-18 ada sekum. Berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Yang ke-19 ada appendix. Berfungsi sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Yang ke-20 ada usus besar menurun. Berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-21 adalah sigmoid colon. Berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Terusan dari descending colon adalah kolon sigmoid. Ini yang berbentuk mirip huruf S. Yang ke-22 ada rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon sehingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang ke-23 ada anus. Berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.